Metodologi studi Islam untuk kelas ekonomi syariah. Nah, pada pertemuan ketujuh ya, Jumat 31 Oktober 2025 yang sebelumnya kita akan laksanakan pertemuan pada tanggal ini. Mohon maaf karena memang ada beberapa hal jadi tidak bisa dilaksanakan secara sinkronus, maka saya memberikan terkait dengan asinkronus. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah masuk pertemuan ketujuh. Tentunya setiap saudara itu punya tugas untuk mempresentasikan. Nah, terkait dengan apa yang dipresentasikan, sekali lagi kita bisa lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana saya sudah menyampaikan materi ya terkait dengan buku ya, buku PSI Pengantar Studi Islam yang kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah buku ajar terkait dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, kemudian bahasan kita ya terkait dengan buku eh, pengantar studi Islam ini atau pengantar metodologi studi Islam ini ya, saya akan membuka dulu ya versi yang ada di e-book di sini. Nah, ini adalah versi bukunya ya yang bisa kita eh, pelajari. Nah, di sini bahasan kita yang pertama adalah tentang agama dalam pengertian yang sebenarnya. Yang kedua adalah Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Yang ketiga, aspek ibadah muamalah dalam Islam. Kelima, keempat ya, bahasan yang keempat itu tentang aspek sejarah dan kebudayaan Islam. Yang kelima, aspek Islam dan politik. Yang keenam, aspek hukum syariat dan fikih. Dan yang ketujuh itu adalah aspek filsafat. Jadi sesungguhnya pertemuan-pertemuan kita ini sudah harus masuk pada pertemuan bab ketujuh ini. Nah, dalam proses perkuliahan, ya memang kita ada kendala karena terkait dengan eh, ketidakpahaman terhadap informasi yang diberikan, ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan presentasi itu secara baik. Tapi saya berharap kepada teman-teman mahasiswa yang ada di kelas ini untuk membaca secara seksama terkait dengan bab satu, ya, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab satu kita belajar tentang apa itu agama, ya, memahami agama atau judulnya tentang agama dalam pengertian yang sebenarnya. Kemudian bab 2 tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Bab 3 tentang aspek ibadah dan muamalah dalam Islam. Bab 4 aspek sejarah dan budaya Islam. Bab kelima tentang Islam dan politik. Bab keenam tentang aspek hukum, syariat, dan fikih. Bab ketujuh tentang aspek filsafat. Nah, teman-teman semua ini tentunya terkait dengan kelompok ya. Ini kita baru sampai 7 kelompok. Nah, kelompok itu sudah ada di kelas ya. Terkait dengan kelompok itu kan sudah ada di kelas. Ya, di kelas itu coba kita lihat lagi di kelas kita. Kelas kita ada kelompok ya. Nah, ini kelompok. Ada kelompok satu, kelompok dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Ya, jadi kelompok tujuh itu berarti tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh tentang apa? Tema yang ketujuh tentang aspek filsafat. Ya,
Tema yang keenam tentang apa? Tema yang keenam tentang aspek hukum dan hukum syariat dan fikih. Kelompok yang keempat tentang apa? Kelompok keempat tentang aspek sejarah dan budaya Islam. Kelompok ketiga tentang apa? Kelompok ketiga tentang aspek ibadah dan muamalah dalam Islam. Kelompok kedua tentang apa? Kelompok kedua tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Kemudian kelompok ke satu tentang apa? Kelompok ke satu tentang memahami agama. Nah, terkait dengan pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, di setiap kelompok itu, ya, di bagian akhir itu ada pertanyaan. Contoh bab satu ya, bab satu ada pertanyaan yang disertakan di bab satu itu ya, pertanyaannya kita lihat di atas. Nah ini ya, jawablah pertanyaan berikut. Ini untuk bab satu. Bagaimana pemahaman tentang agama dapat membantu seseorang dalam menavigasi kehidupan sehari-hari dan mengatasi tantangan sosial serta eksistensial. Yang kedua, apa peran utama dari praktik-praktik keagamaan seperti ibadah, meditasi, atau doa dalam pengalaman spiritual individu? Bagaimana praktik-praktik ini mempengaruhi persepsi diri dan hubungannya dengan yang ilahi? Nah, soal-soal ini ya dijawab masing-masing oleh anggota kelompok. Ya, misalkan kelompok satu berarti kelompok satu ini mencoba menjawab pertanyaan ini. Ya, pertanyaan dari 1 sampai 5 terkait dengan pelaksanaan UTS, ulangan tengah semester. Nanti silahkan saudara bisa ditulis rapi dalam bentuk soft file. Kemudian nanti di pertemuan ke-8, ya kita lihat e-kampus lagi, pertemuan ke-8. Nah, nanti berarti pertemuan ke-8 itu, nah ini agendanya. Nah, saya akan mengirimkan Google Form ya di pertemuan ke-8 ini. Saya akan mengirimkan Google Form di mana saudara nanti bisa mengupload ya, mengupload pertanyaan-pertanyaan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu untuk dikirimkan di sini. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan ujian tengah semester ataupun disebut dengan ulangan tengah semester. Karena itu, silahkan saudara bisa mengerjakan dari sekarang, karena titik mangsanya itu berbatas waktunya adalah tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan 11 2025 jam 21.30. Sekali lagi, nah, titik mangsa kita itu adalah Jumat ya. Ini Jumat jam tanggal maaf Jumat tanggal 7 ya, bulan November, tanggal 7 November 2025 jam 21.30. Nah, itu saja mungkin ya pertemuan ini, sekaligus juga mengganti pertemuan yang mohon maaf saya tidak bisa hadir. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga senantiasa berada dalam sehat ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan ya disilahkan nanti ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.